kita, cara hidup kita ngikutin pola para nabi. Ada nabi yang kaya, tapi nggak sampai di kolbunya. Nabi Sulaiman sangat kaya. Apa kata dia? Ini adalah bala bagiku, ibtila, ujian bagiku. Ashkur am akfur. Jadi ternyata ujian itu tidak hanya musibah buruk, tapi ujian itu juga diberinya dunia. Nabiullah Sulaiman menganggap diberi dunia itu musibah. Kalau kita enggak ya, anggapnya apa? Berkah. Belum tentu berkah. Ya. Ciri-ciri berkah, tambah pemberian, tambah taat. Ciri-ciri niqmah pakai qaf, bukan nikmat. Bertambah pemberian, bertambah lupa kepada Allah. Imam Nu'tailah menyebutnya istidraj. Nah, kajian ini sudah banyak. Jadi ulama ulama dunia, dia kemudian menilai taklim itu, ngajar dakwah itu dengan nilai materi, fulus. Ada yang agak naik dikit. Ustadz buat majelis, tapi tidak sowan ke dia. Apa kata dia? Hebat kau ya. Ini wilayah saya. Kayak beruang aja ya. Ini wilayah saya. Masuk sini harus izin. Kan yang ngomong begitu preman. Ada loh. Ini rahasia kita aja. Ada ulama preman. Hati. Tapi bukan kayak Lukman ya. Ulama preman itu di mana? Kalau ada ulama baru datang atau orang buka majelis baru, apa kata dia? Ente buka majelis tanpa izin. Saya si penguasa sahibul wilayah. Ya salam. Coba dia berkaca ke Imam Ghazali. Imam Ghazali dulu mengalami hal itu. Dia nggak bisa tenang kalau ngeliat ada orang ngajar ilmu yang sama dengan dia. Awal-awal dia nggak bisa senang jika ada orang muridnya Ghazali ngaji ke orang itu. Dulu Imam Ghazali nggak senang, stres, iri dan dengki. Akhirnya karena dia ulama, mainannya dalil. Carilah dalil untuk menjelek-jelekan orang itu. Inilah ngerinya ulama dunia. Ulama dunia menggunakan dalil-dalil suci untuk kepentingan apa? Pengaruhnya, untuk kepentingan hubbud dunianya, popularitasnya, untuk menyerang orang yang beda faham dengan dia. Kita boleh mengkritisi, tapi nggak boleh kemudian menyerang. Itu lo beda. Mengkritik itu beda lagi dengan menasihati. Beda nggak? Sekarang itu umat nggak bisa bedain. Dia mencaci maki disebut menasihati. Dia menghujat disebut kritik. Sejak kapan menghujat itu disebut kritik? Mau nggak dikritik orang, Bapak Ibu? Di depan orang lain mau nggak? Dikritik orang depan orang lain. Baper antum kalau nggak biasa. Mau nggak direndahkan orang di depan orang lain? Mau nggak? Bawain ke diri kita. Kalau saya nggak ada masalah, Bapak Ibu. Saya memang rendah, saya memang hina. Kalau ada yang mau hina silakan. Ada yang mau caci maki silakan. Nahnu abdun zalilun faqirun. Ya, kita memang hamba yang hina. Ya, dapat ciri yang barusan, ciri ulama dunia. Dia gunakan dalil suci untuk apa? Menyerang orang beda faham. Intinya sederhana, untuk menjaga wilayah dia, untuk menjaga popularitas dia. Disinilah munculnya nanti panitia-panitia kebenaran. Di sini muncul nanti panitia surga neraka. Nanti muncul orang-orang yang merasa benar, pembela kebenaran.
pembersih masjid. Saya nih tukang bersih-bersih masjid. Maksudnya apa? Tukang bersih masjid dari ahli bid'ah, dari ustadz-ustadz dol, mudil. Sesama aswaja loh, sesama ahlu sunnah nanti bakal begitu. Nanti ke depan ini akan tambah banyak orang-orang yang memposisikan dirinya dan mengangkat dirinya, mentahbis dirinya menjadi algojo masjid. Nanti tambah banyak orang begini. Ya, ini kita kalamkan sekarang, tunggu aja beberapa waktu ke depan. Mungkin besok sudah mulai ada. Ya, orang-orang yang kemudian merasa dirinya benar dan dia rasa orang lain, ustadz lain tidak benar, maka dia akan serang terus orang itu dengan dalil. Saya belum pantas disebut ulama akhirat, tapi juga tidak mau disebut ulama dunia. Ya. Kita sedang belajar menjadi orang yang takut kepada Allah, yang kenal Allah. Bahkan saya pun gak mau disebut ulama akhirat, walaupun gak ridho disebut dunia. Inginnya disebut ulama billah. Karena kalau ulama akhirat masih cari pahala, masih bahas surga, masih bertransaksi untuk alam akhirat. Sedangkan zuhud itu ada dua. Ada zuhud dari dunia, ada yang kedua az-zuhdu anid dunya wal akhirah. Zuhud dari dua alam, alam dunia dan akhirat. Itulah az-zuhdu al-haqiqi, zuhud hakiki yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kamu dari dunia, Allah jatuh cinta kepadamu. Jadi nggak usah kemudian bertanya, Allah ridho nggak kepadaku? Tanya saja, kita ridhokah kepada ketentuan Allah? Allah cintakah kepadaku? Sederhana saja, apakah kolbumu sudah mentalak dunia? Tubuh ini dia berkait dengan dunia, dia tidak boleh mentalak dunia, tapi kolbu tidak boleh sedikit pun bersentuhan dunia, apalagi kawin dengan dunia. Dia mesti talak 3, kolbu. Sungguh malang, sudahlah hidup susah, hati penuh dunia. Sungguh beruntung orang yang kolbunya jauh dari dunia, tapi lahir batinnya dipenuhi fasilitas dunia. Dunia makhluk atau bukan? Kalau makhluk, dia patuhnya sama siapa? Penciptanya. Maka jalan satu-satunya, penuhi kolbumu dengan nama pencipta dunia. Disitulah engkau menjadi raja dunia akhirat. Insya Allah. Kata Imam Nu'taillah, masih disebut alimkah orang alim jika dia mengikuti nafsunya? Nafsu orang awam ini dibagi 2. Ada nafsu hewan ternak, ada nafsu hewan buas. Nafsu hewan ternak, di mana ada fulus dan makanan, dia tunduk ke situ. Maka kalau ingin mengumpulkan abna'ud dunya, orang-orang yang cinta dunia, kumpulkan saja orang dengan iming-iming fulus. Selesai. Tapi orang-orang abna'ul akhirah, orang-orang ahli akhirat, dia bukan karena angka-angka, tapi karena as-sawab indallah, balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini berkumpul bukan karena ada dana BLT kan? Ya kan? Enggak ya? Kan enggak ada bagi-bagi, bukan juga karena ada makan malam. Ya. Bukan karena mau makan malam, karena belum tentu juga panitia menyediakan makan malam. Tapi saya yakin yang hadir malam ini karena dimensi dirinya sudah masuk ke dimensi kolbu. Kolbu bukan makan nasi, bukan makan duit. Dia makan nama-nama Allah. Dia memakan nur Allah Subhanahu wa taala. Dia menyantap keindahan-keindahan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini husnuzon saya, semoga ya. Amin ya rabbal alamin. Biasanya setiap majelis itu ada aja orang penyusup.
Penyusup itulah setannya manusia. Dia manusia tapi dalamnya setan. Yang dia cari cuma satu, nunggu kapan si ustadz salah ngomong. Serius, itu setan manusia. Maka ciri ulama dunia yang berikut, dia hadir di majelis ilmu tapi jadi juri. Dia dengarkan kajian-kajian di sosial media tapi untuk mencari kesalahan. Itu cari ciri-ciri ulama ulama dunia. Kalau dia ulama akhirat, kata Imam Syafi'i, jika engkau ingin menasihatiku, nasihati aku 4 mata. Jangan nasihati aku depan orang lain. Jika engkau menasihatiku depan orang lain, jangan salahkan jika Muhammad bin Idris Syafi'i keberatan menolaknya. Malulah, ya. Malulah pastinya. Ini Imam Syafi'i yang berkalam. Beliau sedang menyindir murid-muridnya yang sok pintar lalu mengkritisi di depan orang khalayak banyak. Dikira sok ilmiah, dikira menjadi orang alim dengan begitu. Enggak. Orang yang arif bijaksana, dia mengkritisi dalam kesepian, kesunyian. Jika benarlah orang-orang ulama ini, dia mengkritisi, memberi nasihat, dia akan menasihati 4 mata. Atau dengan bahasa yang hanya dia dan orang yang dikritisi yang faham. Kalau benar dia ulama akhirat. Oh, sekarang tuh enak, mau menghujat orang cukup buat channel, ya, buat channel YouTube. Gampang sekarang, gampang sekali, ya. Maka saya minta ampun kepada Allah jika di dalam hati ada niat seperti itu, ya. Nauzubillah min dzalik.